Problematika jalan raya memang selalu menjadi persoalan yang krusial. Terlebih semua orang merasa berhak menggunakan jalan raya. Kita akan bertanya kepada Road Safety Association mengenai bagaimana cara berkendara di jalan raya yang baik dan beretika. Halo Mas Rio. Halo. Faris dari Polri TV. Saya Rio, Road Safety Association. Mas Rio, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, bagaimana melihat persoalan balap liar yang sekarang ada terjadi di masyarakat? Balap liar sih sebetulnya kalau di RSA kita selalu menganut di dalam RSA itu dalam road safety ada segitiga RSA namanya. Segitiga RSA itu namanya Role, Skills, and Attitude. Jadi semua tentang keselamatan jalan kita berawalnya dari situ. Role, Skills, and Attitude untuk balap liar berarti secara role sudah pasti melanggar gitu ya. Secara skills ini kadang tidak semuanya skillful, gitu ya. Tidak semua skillful sehingga banyak terjadi kecelakaan dari joki maupun masyarakat sekitar, gitu ya. Dari attitude, udah jelas attitude sangat merugikan dari pihak pengguna jalan, misalnya nanti mereka blokir jalan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya balap liar di dalam segitiga RSA udah jelas-jelas melanggar ketiganya. Jadi kami melihat ini suatu fenomena yang memang harus segera ditangani. Kalau dalam kondisi kayak berada di dalam situasi yang sedang ada nih, terjadi balap liar, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar atau sesama pengguna jalan nih untuk setidaknya selamat gitu, terhindar dari dampak balap liar gitu? Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Kalau masyarakat sekitar, yang paling utama bisa melaporkan, gitu ya, melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat bahwa di situ sedang ada kejadian balap liar. Dan untuk pengguna jalannya juga ada dua. Kalau masyarakat sekitar tuh melaporkan dan membubarkan, gitu ya. Defensifnya itu melaporkan, ofensifnya membubarkan. Dan kalau misalnya untuk pengguna jalan ya, kendaraan bermotor yang pada saat itu yang kebetulan mereka ada di tengah-tengah, itu juga ada dua. Pertama adalah mereka menghindari atau menunggu, ya mungkin lebih ke menghindari balap-balapan itu. Terus apalagi kita misalnya ngelihat di depan udah ada motor yang dalam kecepatan tinggi, lebih baik kita berhenti, gitu ya. Yang kedua, berikutnya setelah berhenti tentu saja melaporkan, gitu ya. Yang kedua bisa dengan menegur, gitu ya. Tapi menegur ini harus melihat kondisi juga. Tidak semua dalam kondisi tertentu mungkin bila memungkinkan mereka bisa menegur. Tapi kalau misalnya mereka sudah tidak memungkinkan, misalnya situasi sedang dalam panas atau emosi, gitu ya, itu lebih baik jangan. Tapi kalau misalnya kondisi yang memungkinkan, bisa coba minta tolong dengan baik-baik, Mas, kami mau lewat, hati-hati di jalan dan sebagainya. Mas Rio, ada saran nggak untuk pihak kepolisian, kemudian saran juga minta nih untuk masyarakat untuk berhadapan, bagaimana menghadapi kasus balap liar seperti ini? Jadi untuk kepolisian yang jelas-jelas kita harus tahu dulu nih. Dulu RSA pada saat melakukan sharing, gitu ya, sharing session dengan teman-teman pengguna sepeda motor, organisasi sepeda motor, kita sempat menyampaikan tentang dasar hukum terkait dengan balapan di jalan raya, gitu ya, kebut-kebutan di jalan raya. Waktu kita sampaikan, kita bilang ini bahaya, dan bahkan ada satu poin di mana kita di dalam pasalnya bahwa kebut-kebutan di jalan itu dikenakan denda itu sebesar 3 juta, gitu ya. Nah, hal yang berikut yang harus kita ketahui, balap liar ini memang kelihatannya saja liar. Ada beberapa balap liar yang diorganisir. Jadi otomatis kalau misalnya diorganisir berarti ada perputaran uang di situ. Dan perputaran uangnya yang waktu kami sampaikan pada saat sharing session itu sama teman-teman, itu jauh lebih besar dari nilai dendanya, gitu ya, jauh lebih besar dari nilai dendanya. Jadi teman-teman bahkan ngetawain kami gitu.
3 juta, ya 3 juta sih lewat doang tuh. Kita di situ perputaran uangnya sangat-sangat besar. Jadi kalau menurut kami dari pihak kepolisian, kalau memang benar mau serius dengan hal ini, harus dihajar sampai ke akar-akarnya. Dalam hal ini manajemennya. Jadi mereka kelihatannya tidak termanage, tapi sebetulnya mereka terorganisir bengkelnya gitu ya. Siapa yang bikin eventnya, itu lebih baik dicari tahu, digali lagi siapa yang mengadakan, itu ditegur atau mungkin dilakukan tindakan-tindakan penangkapan gitu. Saran untuk masyarakat, tentu saja masyarakat ini kan sebuah komunitas sipil ya, komunitas sipil, di mana di sini masyarakat bisa saling mengingatkan. Misalnya warga yang mengetahui misalnya di lingkungannya ada pelaku, apakah itu pelaku jokinya, apakah mungkin organizernya, apa mungkin bengkelnya gitu ya. Mereka bisa ikut andil dalam memberikan semacam saran atau semacam teguran gitu ya untuk mereka agar tidak melakukan hal itu. Karena ini memang betul membutuhkan hal koordinasi 2 layer gitu ya, dari sisi masyarakat dan dari sisi birokrasi dalam hal ini penegakan hukum. Karena kalau misalnya dari sisi masyarakatnya juga lepas gitu ya, makanya di sini waktu penegakan hukum itu nggak bisa hanya dihilir, tidak bisa hanya menangkap pada saat kejadian, nggak bisa. Itu akan terus berjalan. Kenapa? Di sini dia ditahan gitu ya, di sini dia dilarang, dia akan cari tempat lain. Karena ini ada organisasinya gitu, diorganisir terkait dengan eventnya ini. Jadi untuk masyarakat bisa membantu dengan cara bila mengetahui ada bengkel-bengkel yang memang khusus untuk kalau istilah lapangannya korekan ya, motor-motor korekan gitu ya, itu bisa membantu petugas kepolisian untuk mungkin secara masyarakat bisa menegur, tapi secara kewajiban mereka bisa melapor ke kepolisian bahwa di sini ada bengkel yang terindikasi mereka terlibat di dalam aksi balap liar. Yang disediakan dalam fitur-fitur sosial media itu sendiri yang menjadikan itu satu ajakan, provokasi ataupun permintaan yang merupakan semacam tantangan terbuka ya kepada kelompok-kelompok lain yang menjadikan balap liar sebagai suatu ajang unjuk gigi ataupun ajang untuk menunjukkan kehebatan masing-masing.